Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein dikit nih. Lagi. Ya. Yang penting film jelas. Lagi. Ya. Deh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Selasa ya. Ngentin tadi Fuad tuh udah tugas. Jangan nunggu perintah. Sesuatu yang dibutuhkan dalam majlis taklim jangan nunggu perintah. Guru otaknya bukan otak komputer, semuanya kebaca, semuanya ada dalam program. Ada bagian-bagian yang lupa. Itu yang jadi jamaah udah biasa udah rutin namanya yang dibutuhkan dalam majlis. Apalagi sifatnya barang itu dari kemana mesti diingetin. Nah otak udah keganggu kacau. Keganggu tuh kesel dari urusan majlis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah tumben mulai telat nih 8:15 biarin deh. Alhamdulillah malam ini malam berapa ini? Malam Selasa minggu pengajian malam Selasa mingguan. Pengajian yang ke-37 nih ingetin nih. Yang 7. Tanggal berapa sekarang? 27 8 ya? 27 ya, 27 November ya. Alhamdulillah. Yang kembali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau otak aneh begitu kacau deh. Mas Lalim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mubtilatul wudu di 2 kali terangin tuh. Iya. Yang terakhir ya, warabi yang keempat daripada hal-hal yang membatalkan wudu, masuk kubulil adami aw halaqati duburihi di batnil kafi, menyentuhnya seorang hamba ya, anak Adam yang udah akil baligh, kemaluan depan atau kemaluan belakang, tutut atau bol atau dubur atau poros atau lingkaran dubur itu sendiri. Lingkaran begitu ya, kok buang air penganga. Oh ya, waktu rapat udah bukan lingkaran lagi, sebatas yang nganga itulah lingkaran dubur. Itu. Libat nil kafi dengan perut telapak tangan, namanya ini. Libat nil kafi, au butunil asabi atau perut jari tangan. Itu. Nanti pengembangannya. Batal tuh kalau kita megang tutut kita atau kita mau coba-coba batal penggak di wudhu nih, kita coba-coba tangan kita yang ujung kita putar-putar mana sih lingkarannya ya batal, pegang. Tapi kalau waktu nggak batal itu coba cari tahu. Waktu nggak batal nih, waktu kita lagi punya wudhu. Ini lingkaran bol yang mana ente duduk itu ente pegang. Ini rupanya dia nih yang suka ngeganggu waktu ngaji nih. Dia ngomong nih, suka waktu ngaji ngeganggu. Kadang-kadang orang kentut nggak sadar ente. Kita ngobrol nih, atau lagi ngajar di speaker. Jamaah duduk paling depan atau paling belakang kan kentut boleh siapa aja, boleh guru yang ngajak kentut. Ada guru ngajak kentut. Ada sih maklumin, ada maafin. Mustahil kok dia guru ditahu ilmu dikentut di depan mic kan mustahil. Loh ya, tapi ternyata keluar. Tut. Itu di luar saudara angin. Siapa orang yang tahu bakal datang angin? Udah pakai perakiraan cuaca musim ke daerah Filipina datangnya ke Bekasi. Angin siapa yang tahu? Kan begitu. Apalagi angin dalam perut. Kan begitu. Bisa dimengerti deh. Yang umumnya angin datang karena kekenyangan perut. Umumnya angin datang karena perut kan kenyang. Itu umumnya. Maunya orang yang terbiasa melihat memasakkan dirinya untuk tidak selalu dalam keadaan kenyang. Jarang batal wuduknya. Jarang batal wuduknya. Bisa dimengerti deh. Minumnya terbatas, makannya terbatas, melihat ngeganyemnya tuh terbatas, jarang batal wudhunya. Yang kebanyakan orang batal wudhu terlepas dari punya suatu penyakit, kebanyakan minum, kebanyakan makan tidak banyak. Ngeganyemnya di mana aja tempat, makan di rumah ala kadarnya setengah piring cukup. Pada bini, kok sekarang pas ngaji Mahabib makan dikit. Iya emang Tuhan ngasih berkahnya terasa. Gal di watak mana aja dimasukin. Deden kerjanya akan dikit depan Harim puji Masya Allah nggak sangka nggak sangka ini di mana warung dimasuk deh makanya ngambil jangan gitu. Orang yang biasa banyak batal wudhu tuh karena banyak minum karena banyak makan gitu. Kalau mau juga makan ala kadarnya, minum bertepatan pada saatnya. Nggak habis makan habis minum buang air atau kencing bebas. Tuh kencing bisa 1 gelas lebih deh. Kalau ente minum banyak, 1 gelas lebih, kadang-kadang bisa 2 gelas. Bersih itu kencing. Bersih. Karena berkah air putih. Bersih itu kencing. Enggak bau-bau. Ibarat orang bau tuh, berkah air putih. Enggak banyak bau ketimbang orang yang banyak merokok. Tuh, ketimbang orang yang merokok. Baunya bau rokok. Kencingnya, kan begitu. Tapi berkah air putih yang diminum banyak, air putih. Memutih tuh, kencing, bersih. Jalannya enak, baunya berkurang. Berkurang. Tuh, jadi pada saat kita minum berbetulan lagi nggak ada wudhu nih, minum biar banyak, kan begitu. Sehingga giliran batal emang kita lagi nggak ada wudhu, tapi pada saat kita punya wudhu udah berkurang tuh kadar air yang ada di perut dalam kita tuh ya, perut besar kita berkurang. Di kantong kencing tuh berkurang. Adapun yang datang tertahan sama yang atas.
Nah, waktu kita kencing, sunat dehem. Dari atas turun ke kantong kencing. Yang ada di kencing keluar. Berkah dehem. Sisa-sisa yang dari sini ditekan dari atas, nambah. Cus, keluar. Ini tertahan. Tuh sunat dehem tuh. Istibro. Keluar. Itu rasain jajan ente wudu nggak kayak dehem. Kemudian ente dehemin, keluar lagi. Anda sering, ane tes terus. Sampai sejauh mana pengaruh dehem. Betul-betul bersih, keluar. Ya, itu sunat ya. Nanti dibicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu selesai. Alladzi yahrumu bil hadats al-asghar, hal-hal yang haram ya bagi orang yang punya hadas kecil. Hadas kecil apa? Lain daripada mandi janabah, bersubuh, keluar mani, lain daripada keluar mani, lain daripada haid, lain daripada nifas, lain daripada apa itu wiladah. Nanti diterangin satu. Iya. Itu namanya hadas kecil. Ini kalau laki itu keluar mani, kalau punya bini tidur bareng, namanya hadas besar. Oh iya. Perempuan haid, perempuan melahirkan. Oh iya. Paham itu? Itu namanya hadas besar. Nah, sekarang haram bagi seseorang yang punya hadas kecil. Lain dari itu namanya hadas kecil. Nyenggol perempuan, tuh kita batal wudu, itu namanya hadas kecil. Buang air besar atau buang air kecil, itu namanya hadas kecil. Bisa dimengerti ya? Itu namanya hadas kecil. Lantas bagaimana hukum agama berkaitan dengan hadas kecil? Nah, haram bagi orang yang di badannya terdapat hadas kecil, nggak punya wudu, ya. Apa at-tawaf mengelilingi Ka'bah. Mulia, yang udah pergi haji itu tahu deh, ya. Ka'bah itu bagaimana, kotaknya sejauh berapa, sentimeter atau meter berapa, panjang berapa lebar, kan begitu. Mulia, tawaf sampai sejauh mana udah tahu tuh. Nah, kalau kita mau tawaf nggak punya wudu, nggak boleh, hukumnya haram. Tawaf dalam keadaan kita nggak punya wudu, terus berarti kita punya hadas kecil, haram berbuat tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kecuali Ka'bah yang di pondok gede, ente naikin juga nggak haram tuh. Oh iya, paling dikebukin Ustaz Bang. Ada gede nggak haram, tapi kalau Ka'bah yang di Mekah haram. Wassalatu sembahyang, orang yang punya hadas kecil nggak boleh sembahyang, baik fardu ataupun sunat. Emang ada Ustaz orang yang nggak ada wudu sembahyang banyak. Nggak ada wudu sembahyang banyak. Sebagai apa? Itu sembahyang jadi makmum, mulia. Barisan berjejer. Ya, baru rakaat naik kedua berasa. Ya. Noni ngajakin kentut di tengah jalan lagi sembahyang rakaat kedua. Ente kan batal ya ente kentut. Paham gak ente? Ente lagi sembahyang mau naik rakaat kedua kentut. Paham ente kentut? Agak ente kayak bahasa orang Perancis susah dia ngerti kentut. Emang selain dari kentut apa sih? Keluar angin. Orang keluar angin nggak ada orang keluar angin. Oh iya, nggak ada orang keluar angin kentut. Kan begitu. Jelas ente lagi mau sembahyang nih naik rakaat kedua batal ente. Ente batal ente terusin tuh haram. Ente terusin dalam keadaan batal haram ente. Tuh, artinya gimana sekarang? Jangan sembahyang. Ya, jangan sembahyang. Kalau mau ngikutin, tunggang-tungging aja nggak niat sembahyang. Oh iya, gengsi dikit aja makmum. Sebab di antara makmum ada ipar. Kan gitu. Oh iya. Waduh, nggak enak nih. Atau kita baru kawin. Martua jadi imam, selempang gua pulang, martua salah paham. Ada aja orang yang sentimen sama ipar atau sama mantu. Diaduin yang kagak. Lihat tuh, mantu baru seminggu kawin. Dulu gak demen sama lo. Dari mana? Waktu lo jadi imam dia keluar. Wah, jadi gak? Kasur dirobek-robek yang mantu sama martua jajal deh. Bisa ngerti tuh misal. Tuh, bisa terjadi orang meneriak batal wudu di tengah jalan, di tengah jalan, dia malu sama dejerannya, diterusin sembahyangnya. Terusin sembahyang artinya dengan baca-bacaan sembahyang. Kalau orang yang ngerti batal, udah. Ada kalau dia duduk, abdolnya diam aja, udah duduk aja. Daripada mesti ngelangkain orang pulang-pulang jadi berantem, kan begitu, duduk aja. Itu, kalau ulama-ulama dalam kitab mengatakan kalau kita lagi batal tuh, asli isyarat hidung begitu aja. Itu, kan orang sembahyang kadang begini, kan itu. Udah deh, berarti dia batal tuh. Lihat isyarat tadi dibenarkan ulama ajar begitu. Kalau kita kan makhluk begitu. Ya daripada malu amin Allah Taala malu belakangan malu orang dulu. Kan itu. Ya kalau kita begini jamaah tahu kentut loh. yang terakhir batal enggak? Batal lagi. Kan begitu. Ada isyarat. Nah, kita enggak usah begitu deh. Ngeri ya lagi sembahyang naik rakaat kedua batal, kan begitu. Jangan diterusin. Kalau mau yang ngebohong dikit sama orang biarin. Allah Taala kan tahu. Biarin tuh bohong orang deh. Kita pura-pura tunggang-tungging aja kalau kita mau malu duduk diam gitu. Orang tahu deh kalau ente diam lagi sembahyang kan orang katanya ngedlepok. Kok tali nggak bersuara? Nah, orang kan tahu, tahu. Udah kita diam aja. Ketimbang kita terusin,
Tuh, nah haram tuh ente udah baca diterusin sembahyang haram. Jangan mengerti, nggak mustahil itu terjadi karena malu kita sama orang. Oh iya, udah selesai, ya kita wudhu lagi, sembahyang lagi. Orang heran, kok ente sembahyang zuhur 2 kali? Ya, orang awam nanya, ente kok sembahyang zuhur 2 kali? Itu berguru sama siapa? Karena berguru sama Habib Awi. Emang dia ngajar zuhur 2 kali? Iya. Sebabnya apa? Dasarnya apa? Tadi ane kentut, ane malu keluar. Benar nggak? Benar. So, daripada kita malu sama orang, daripada malu sama Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala tahu, udah jangan malu sama orang, diam aja, selesai baru sembahyang lagi, kan begitu ya. Jadi kok tunggang-tunggang itu jangan diniatkan kita sembahyang udah baca udah. Melihara perasaan orang, pelihara perasaan kita ya baca. Nah, jadi kalau kita diam malu ya Rabb, gimana udah bola-bola aja. Meriah, udah berapa tidak baca bacaan sembahyang, itu, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sholli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang baik sunat atau fardu nggak punya wudu atau lagi dalam keadaan hadas kecil ya batal ya tapi haram, udah haram dulu lain lagi itu. Wa masul mushaf menyentuh Al-Quran karena berbetulan kita ini ahli sunnah wal jamaah, tapi pengaruh lingkungan dan pengaruh paham yang menyesatkan terus berjalan, nggak mustahil orang yang nggak belajar agama ya berbuat sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat agama tapi dilanggar dalam bentuk paham. Loh, ahli sunnah wal jamaah tetap mengatakan tanpa wudu batal lo megang Al-Quran, haram bukan batal, haram itu megang Al-Quran. Inti jangan kira Al-Quran itu kulit. Nah, kulit apa-apa kok. Nah, banyak gak paham begitu? Banyak. Kita naudzubillah min dzalik, kalau tapi harap mudah-mudahan sampai mati begitu ya. Tetap enggak ada wudu megang Al-Quran, haram. Tuh, ngeliat menyentuh Quran haram tetap siapapun manusianya. Ngeliat profesor, doktor, insinyur, SH, MSc mengatakan tidak, ini kulit biasa. Kita ahlussunnah tetap haram, la yamassuhu illal mutahharun. Hanya orang-orang yang dalam keadaan suci saja yang boleh menyentuh Al-Quran. Lain itu nggak ada. Itu. Tapi paham orang-orang pintar sekarang yang bejat. Nah, Quran kulit boleh nyetak di Sipitua Putra. Apa susahnya? Apa yang jadi membatalkan? Apa yang jadi haram? Kulit. Lempar aja. Nah, Allah itulah ahli-ahli neraka yang Allah telah, yang Al-Quran itu sendiri melaknat orang yang begituan. Quran melaknat ini. Quran melaknat ame korek-korek yang mempermainkan irama dalam qiraatnya, putar. Allah Ta'ala laknat lo. Gampang aja orang awam puja-puji, Allah Ta'ala laknat itu bawa cara begitu. Gampang aja action dengan qiraat yang sama. Action ente. Itu bukti enggak pernah tahu asbab nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul enggak tahu ayat demi ayat. Oh iya, surah demi surah turun bagaimana prosesnya? Bagaimana pengaruh Rasulullah pada saat ayat diturunkan? Sementara Anda, firman Allah Ta'ala, Anda mempermainkannya dengan irama. Udah habis, kira-kira udah habis. Kalau saya manjang lagi. Nah, biasa yang begitu mati lebih mudah dari ketentuan. Mati yang begitu biasa itu matinya mudah-mudah. Allahumma sholli. Wa hamluhu, bawanya kalau nyentuh nggak boleh, yani haram gimana bawanya? Itu lebih apa? Lebih kejam lagi itu keadaan. Nyentuh aja nggak boleh, gimana bawa? Ini kagak Quran, halah ditaruh aja di bawah kolong meja dia. Sementara dia ngerokok, dia duduk, angkat kaki, ngongkong sama perempuan. Quran ada di bawah. Wah, ini saksiin. Orang Mesir begitu. Ane saksiin ngobrol mana bahasa Inggris. Wah. Illa idza kana fi amti'atin bi ghairi qasdil Quran. Kecuali itu Quran adanya di tumpukan barang. Tuh, oh iya, ada ditumpukan barang, itu barang-barang dagangan, Quran ada ditumpukan barang dagangan. Gimana sekarang? Nah, lihat. Kita bawa itu barang-barang sementara ada dalam Al-Quran, ada di dalamnya, tidak memangkat Al-Quran, tidak memasukkan, tidak ada di hati niatan bahwa kita ngangkat Al-Quran, sebab Quran itu bercampur dengan barang-barang dagangan. Enggak dimengertiin deh. Begitu. Kalau kita betulin lemari, bersihin kamar, ada Al-Quran. Jangan itu bilang, anggap aja barang-barang. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang rumah ente, ketahuan tuh Quran di atas lemari, sampai berdebu nggak lo baca-baca. Kan begitu. Ya. Ini dari semua anak muda yang ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak 7 orang yang lazimin baca Quran. Bipsat, mohon maaf. Kami ini bukan nggak mau baca Quran. Belum bisa baca huruf Al-Quran, terlambat loh. Tolong buru-buru yang belum bisa baca ibadah, belajarin deh kebahagiaan Anda setelah Anda bisa baca firman Allah Ta'ala. Orang yang bisa baca firman Allah Ta'ala berarti ada jalan mempererat hubungan dia kepada Allah Ta'ala.
Kapan waktu? Pusing-pusing lah. Baca juz amma, baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kelihatannya kurang resep dan sesuatunya, tetap pahala ganjaran Tuhan berikan, pangkat Tuhan berikan. Beli Al-Quran yang ada terjemahannya kok, pengen tahu artinya doang. Pengen tahu artinya doang. Beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Gitu. Terutama terjemahan Departemen Agama, selamat. Tahun 60-an tuh, Departemen Agama kemarin terjemah Al-Quran tahun 60, tahun 70. Itu sama sebab ditafsirkan atau diterjemahkan itu Qurannya oleh ulama-ulama besar pada zamannya. Orang-orang dulu Departemen Agama tahun 60 tahun 70 jago-jago itu kiai jago-jago. Yang dipakai kiai pesantren bukan kiai predikat sekarang. Paham deh? Kiai haji emang pesantren jago kitab, jago ilmu kitab. Ke kiai 60 70 yang menjabat di Departemen Agama. Departemen Agama sekarang berfungsi urusan apa? Urusan haji, urusan basis. Departemen Agama sekarang fungsinya apa? Sumbangan sama haji, nggak lebih. Nggak berfungsi dalam urusan ilmu kagak. Ngerti ya? Nggak berfungsi dalam urusan ilmu. Jabatan-jabatan yang ada saat sekarang ini yang dipegang sama orang-orang Departemen Agama pada umumnya tidak dalam kualitas ilmu. Bisa dimengerti deh. Tapi tahun 60 70, wah kiai jago yang pegang tuh yang terjemahin Al-Quran. Bak kiai Departemen Agama. Jadi pentakhirnya ya yang mengoreksi terjemah Al-Quran tadi, ya orang-orang kiai top yang kerja di Departemen Agama. Tuh jago-jago, Kiai Haji Fulan emang ketahuan dikenal ahli ilmu, Kiai Haji Fulan ahli ilmu, Kiai Haji Fulan ahli ilmu. Nah, tapi sekarang kebanyakan 97% udah bukan ahli ilmu lagi, udah bukan ahli ilmu lagi, ahli cara merangsang pergi haji. Ahli cara merangsang pergi haji. Sinetron isinya lagi haji. Oh iya, sandiwara pendidikan agama Islam, rohani, isinya apa? Pergi haji. Hebat ya? Hebat. Masya Allah. Kesian kalah lo menurut Muslim. Otak-otak bodoh jangan bikin sinetron agama Islam isinya pergi haji. Oh iya, bisa dimutin deh. Inti lihat deh. Kesian Anda bikin sinetron agama Islam isinya umroh sama haji. Oh iya, waiting list. Ya, dibicarakan. Kesian. Lihat orang Islam, sebegitu bejat otaknya ya. Tapi kalau orang non-muslim jago dalam memberikan pandangan, ya, semangat, keimanan, dan sesuatunya dalam dakwah mereka pada saat ada penyegaran rohani. Bicara rasa orang jago, tapi kalau giliran kita urusan haji dan seputar yang dibicarakan. Kenapa? Ada, sedang apa? Lagi sibuk, ada tamu, sedang mengurus perjalanan haji. Hebat ya ente. Ya Allah kesian. Lihat, sebegitu bejatnya otak manusia. Allahumma selesai itu ya. Lanjutan sedikit. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Karena berbetulan kita Allah pelihara fardu wudu udah, fardu salat udah, sunat wudu udah. Kan begitu? Sunat salat belum kan ya? Udah belum sunat salat? Sunat salat udah apa ya tuh? Udah. Bayangin teh, air udah, bagian-bagian air udah, dasar-dasar najis yang pokok dalam ibadah dalam keseharian selesai kita bicarakan. Tuh, sekarang sunat keluar dari urusan salat. Apa itu? Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Yang ya dikerjakan oleh orang yang berkehendak masuk ke kamar mandi. Boleh ada WC-nya, boleh kagak. Oh iya. Tapi kalau ente buang air di empang, sementara tidak ada uung-uungan tempat bakal nongkrong, nggak ada sunat ente. Oh iya. Sebab empang nggak berpintu. Empang nggak berpintu. Jadi ente kalau buang air di empang, ente berendam aja deh di dalam. Jadi berak dari dalam, keluar dari dalam. Bisa ngerti ente? Nggak ada sunat apa-apa. Nah, di sini disunatkan bagi orang yang mau masuk ke kamar mandi atau WC. Gimana tata caranya? Agama lagi yang ngatur. Sampai bagian-bagian orang mau ke kamar mandi diatur sama agama. Bayangin ente, bagaimana mengatur sesuatu dalam pembicaraan lebih diutamakan sebab yang disampaikan itu bahasa agama. Gitu, khutbah Jumat, ceramah agama. Lihat, biar bisa mengatur materi yang akan disajikan. Jangan seenak waduk lo. Jangan seenak waduk lo ngomong yang nggak bermakna. Panggilannya kiai. Makan sono jeruk nipis. Makan jeruk nipis aja dulu. Selamat malam. Yusannu lidakhil al-khala, disunatkan bagi orang yang masuk ke kamar WC, kamar mandi. Iya. Kalau mau masuk, kalau enggak kagak. Ente masuk dapur, enggak disunat ente masuk dapur gitu kayak baca-bacaan. Enggak, baca angus ke gorengan. Agaknya disunatkan bagi orang yang mau masuk kamar mandi atau WC. Anigot di marijahul yusra, mendahulukan kaki kirinya. Kapan? Indah dukhul, waktu masuk. Kaki kiri, masuk pakai kaki kiri. Warijlahul yumna, dan masuk ke dan mendahulukan kaki kanan indal khuruj, waktu mau keluar. Allahu akbar.
Hikmahnya banyak. Di antaranya Nabi mengajar sesuatu yang kurang baik gunakan tangan kiri, nyelek perempuan jangan kanan, kiri dulu. Kiri nggak bisa, baru dua-duanya. Dua-duanya lo balikin. Ngomong sebentar, nggak mau, tarik yang kanan. Tuh, jadi haram dapat sunnah dah. Dua-duanya kita pegang, kalau pegang duanya nggak bisa nolak. Iya nggak? Itu. Jadi dahulukan kaki kiri waktu mau masuk kamar mandi, ya keluar tangan kanan kaki kanan. Itu, yang nggak baik pakai kiri. Gitu, ya makanya makan jangan tangan kiri, ngambil jangan tangan kiri, kayak monyet. Makan tangan kiri, monyet tuh, jangan deh, monyet tuh tangan kiri makan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani bingung, ngeriak, bingung kok berhadapan sama orang-orang. Ya aduh ya Allah. Ini penceramah nih kiai, nah biar Allah ya Rabb gimana? Dia kita lihat Allah, gampang. Allahu Akbar. Mulus kita lihat orang begitu. Mulus pakai selendang, pakai sorban, kan begitu. Duduknya kayak ahli sufi, bilang minum tangan kiri. Bingung ya Rabb ya Allah gimana? Apa nggak tahu ilmu? Apa ilmu itu hanya pada saat dia ceramah? Ilmu itu berjalan hanya pada saat dia ngajar. Sementara setelah hilang dari jamaah, ya, di ilmu nggak kepake lagi, tangan kiri lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bahasanya ayat Quran, hadis yang luar biasa. Prakteknya minum tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Antum jangan. Gitu, biar ngerti ya. Udah nih kasih tahu mau ambil tangan kiri ketelepasan begitu. Mau minum nih. Tuh. Nih begini. Bisa dengerin deh. Jadi nggak begini, kayak monyet. Jangan makan tangan kiri semua. Allahu Akbar. Jangan yang sudah. Bagaimanapun juga ajaran Rasulullah SAW, ya, satu ajaran yang sangat amat mulia lagi anggun. Betapa keanggunan itu bisa dapati hanya dengan melalui tuntunan Rasul. Kan begitu cebok ambil tangan kiri, cebok tangan kiri. Sekarang itu makan tangan kiri, ngambil tangan kiri, ambil tangan. Allah seram amat. Tangan kanan mapak, tangan kiri nyabok. Oh, ma faraq bainak wa bainal girid. Apa beda ente dengan monyet di situ? Tangan kanan makan, tangan kiri nyomot, sama-sama makan. Ini mapak selesai, ngambil yang lain sementara yang kiri berjalan. Numpang tanya apa beda ente dengan monyet? La farqa, enggak ada beda. Udah gitu ya. Wala yahmil Qur'anan, dan tidak boleh orang itu waktu masuk kamar mandi atau WC ada tuh pada dirinya Al-Quran. Yang namanya Al-Quran bukan harus berbentuk Quran utuh 30 juz. Nggak ada di alam dunia orang mau masuk kamar mandi atau WC bawa Quran satu juz tentang orang colong. Kagak. Memang Quran nggak dijual sekarang, masing-masing diwakafin di masjid, di musola. Oh iya, diwakafin. Nggak ada orang mau ke kamar mandi atau ke WC bawa Quran dibaca waktu dibatal, sebelum batal ditaruh, kemudian dibatal, dia takut hilang nih bacaan Quran dibawa ke kamar mandi. Nggak ada, bukan begitu maksudnya. Bacaan yang ada yang merupakan kalimat itu kalimat Al-Quran tidak boleh ada di diri ente pada saat ente mau ke kamar mandi atau WC. Umumnya orang sekarang pakai wapak. Kalau pakai wapak beli ada yang 1 juta, ada yang 100.000, bergantung usahanya. Pengen dagang majuan ada wapak 2 juta. Ya, kiai yang jual. Gitu. Atau orang bodoh tapi bergaya kiai. Oh iya, ini wapak yang 100. Ya, buat ukuran anak RT. Ini wapak 3 juta. Udah naik nih ke RW. Ini 1 juta buat lurah nih, anak lurah nih. Gitu. Ada tuh yang begitu. Lihat, ya, yang buat ada yang begitu. Ini wapak 5 juta buat toko. Lihat, setahun lu untung 50 juta. Ada yang begitu. Ini wapak buat 1 juta jadi gubernur. Ini wapak 1 miliar jadi menteri. Gitu. Ada yang begitu. Dibeli. Orang pengen jadi menteri, pengen jadi gubernur, beli gak gitu-gituan. Memang wapak isinya apa? Al-Quran. Karena takut kalau wapaknya itu hilang. Ya, mesti jabat menteri 5 tahun, turun dalam 3 bulan ke kamar mandi bawa wapak. Isinya Al-Quran. Tuh orang emang nggak baca Quran, emang nggak bisa baca Quran, gitu-gituan dibawa ke kamar mandi. Makanya sering dikasih tahu jamaah, coba ente apalin Al-Quran, juz sama kek, nggak apalin. Gitu deh. Doa-doa ente apalin, kan begitu. Sehingga ente masuk ke kamar mandi atau WC nggak ada keharaman. Sebab semua yang tadi ada di hati ente. Bisa dimengerti maksudnya itu? Tapi kalau pakai wapak ke kamar mandi kan mesti buka lagi. Akhirnya diambil orang yang wudu, dipakai. Akhirnya orang ningkring terus jalan raya, nyanyi. Orang ente pakai tuh wapak khusus waktu ngobrol, ente mau nyanyi. Oh iya, ente waktu ngobrol mau nyanyi mirip pacar sambil ngelayu.
Indung-indung di Kalimalang. Gue bingung lu celentang. Aja kan begitu. Mau nggak mau dong itu terjadi. Lihat, wapak bakal dia nyanyi waktu orang lain colong dia jangan terus aja nyanyi. Nah, itu pengaruh wapak kan bisa begitu ente. Sebagai contoh, wapak bakal berantem nenteng orang bacok nggak mempan nih. Udah kemana ya ada bergaya pemberani. Jadi pada saat itu wapak dia taruh di rumahnya waktu dia tidur. Kadang sesuatu ketakutannya lebih. Takutnya lebih, sebab wapaknya nggak ada. Paham ente? Wapaknya nggak ada, dia ketakutan. Mau berantem nyari wapak dulu. Tapi kalau ente punya ilmu Allah Taala, punya ilmu Allah Taala, keyakinan kuat Allah Taala, nggak mikir dua kali, nggak mikir dua kali, minta Allah Taala perlindungan, selesai jalan dengan akhlak yang terpuji. Tanpa wapak pun tetap Allah pelihara Islam selamat. Kalaupun harus terjadi terpaksa, ya Allah, jalan dengan sekedar keyakinan yang ada, dengan sekedar kekuatan fisik atau keterampilan bela diri yang ente miliki, jalan terserah. Kan begitu, berlepas daripada wapak. Bisa dimotivasi itu. Jangan pakai wapak nggak ada. Wapak kagak ada. Kalau mau wapak rumah ente ntar bikinin. Nih taruh nih di rumah lo, nih taruh di dompet lo, taruh di laci lo, tungguin. Itu aja. Anda pernah kasih orang itu, mudah-mudahan sih kalau diamalin gitu Allah telah buktiin. Sebab itu amanah bukti ya, entah sama orang lain yang Anda kasih. Iya, Anda kasih duit nih, tulisin bismillahirrahmanirrahim. Taruh di laci ente, taruh deh. Kerap kali, ya kita tabungan deh. Kerap kali ente taruh itu uang, ngeri ya. Ente baca begitu, anggap uangnya ente taruh hilang. Jangan ingat-ingat, di luar kesadaran bisa berjuta itu. Di luar kesadaran bisa berjuta. Ini amanah bukti. Anda kok ngomong tuh berani membuktikan. Dan sama anak alami. Kan begitu tuh. Bukti. Sama anak Allah biar bukti. Kacaunya kapan? Waktu terjadi devaluasi rupiah yang dulu 1000 jadi 400 atau 4,5. Berhal dusta. Oh iya, tuh duit Anda bongkar. Allahu Akbar, banyak amat. Nanti kita berasa naruh puluhan ribu yang baru-baru modal gede dulu, berasa paling berapa puluh dan 5 ribuan paling berapa puluh, tapi kok nyatanya jauh banyak amat. Boleh Allah Ta'ala yang tambahkan, boleh kita yang tambahkan, Allah Ta'ala kasih lupa. Memang cara aneh begitu. Udah anggap tuh uang yang sudah kau masukkan dengan bacaan tertentu, anggap hilang. Jadi kapan waktu kita naruh uang, meriah. Tes begitu aja. Lah kita punya duit kan nggak sehari-hari megang 3.000, apalagi puluhan ribu. Bisa dimengerti maksud itu? Begitu aja. Allahu Akbar banyak amat. Tuh, karena berkebetulan kita kemarin yang ngajar ke sana kemari orang kasih duit kiri kanan, orang macam-macam kasih duit. Udah nggak ingat lagi pakai gituan. Udah kebanyakan. Tarik laci, duit sumbangan. Buka baju bagian bawah, buku donatur. Wah, yang mana duit gue? Pakai aja yang ada, jangan pikirin. Sama juga duit kita. Itu, kalau ente mau begitu nanti Anda kasih ya. Mudah-mudahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Anda miliki insyaallah bakal jadi milik ente bersama. Allahumma, Anda janji, apa yang Anda miliki ya Rabb, tolong biar ente punya. Dengan catatan, kumpul di hadapan aku. Begitu aja. Nah, berarti apa yang enggak enak, sama itu dari anak, terima ente. Emang waktu enaknya doang lo mau, waktu susah lo nggak mau tahu. Tuh, jalanin, enaknya kerjain. Tuh, boleh maki-makian, boleh omelan. Bisa dimotivasi ini. Kan yang Anda miliki kan banyak, nggak selalu enak sama Anda, nggak selalu enak, ada yang nggak selalu nggak enak. Ada enak mana keluar, waktu nggak enak keluar aja sebab yang ada mana. Bisa dimotivasi itu, bisa ngerti ya? Anda bakal kasih. Kalau yang nggak mau, gua nggak pikirin, ngapain gua ngasihin? Nah, anu orang itu. Selamat sholim. Wala yamil Qur'anan, wala syai'an fihi dzikrullah. Jadi baca-bacaan Al-Qur'an ya, apakah itu Allah atau itu Al-Ahad atau itu As-Samad. Itu baca-bacaan kalimat Al-Qur'an. Ya, jangan dibawa. Tuh, ketika ente masuk ke kamar mandi atau WC. Mohon maaf, ini juga nggak bisa Anda amalin. Nggak bisa Anda amalin. Apa maksudnya? Di dompet Anda ada bacaan. Ya, di dompet kemana nih dia? Selempang hilang nih. Tuh, di dompet Anda ada bacaan. Kelupaan. Tuh, kelupaan. Jadi kerap kali Anda pakai celana panjang duluan, kayak celana panjang tuh ada dompet Anda bacaan. Tuh, ini bacaan Allah Ta'ala pelihara ya. Ya, Anda kata pencuri mau tarik dompet ente dengan apapun juga, Allah Ta'ala pelihara nggak mampu, nggak terangkat di dompet. Bisa dimutin deh, nggak terangkat. Oh iya, dari pencurian enggak, dari kebakar tidak. Tuh, ini di bacaan di dompet Anda ini. Ini Anda alami waktu dia pulang dari Gresik Melatif tuh, Anda tahu, tak, orang maling nih. Udah, Anda pura-pura nggak tahu kalau dia maling, tapi kaki Anda siap buat nyangket, kan begitu. Kita biar nggak belajar berantem kan sering nonton silat laser distrik ya. Nah tahu cara-cara, begitu, begitu nyangket begitu, banting begitu ya, ngerti dah.
kan begitu. Tapi amalan kita taruh di dompet. Duduk trak, waduh. Tuh orang kayak orang jujur macam-macam, tapi kita berlaku baik, kan begitu biasanya ngobrol-ngobrol gitu. Anda tahu paling nih, dah ketakiannya begitu aja jujur, tapi ngobrol di mobil. Iya kayak model kalau Daihatsu itu, ya, yang kalau hujan kita lepek bagian dalam, orang kapnya bolong, ya, kena angin gitu. Udah duduk bangku, kaki kita begitu aja, nggak merasa gitu bahwa dia tuh siap untuk kita sangket kalau dia berbuat lebih. Nah, karena rupanya dia maling-maling terampil, cekatan mungkin udah lama dilatih di Senen, jadi nggak tahu, kan begitu. Dia nggak berbuat lebih, nggak dengan ganas. Itu, duduk di sebelah, tetap kaki aneh begini, mata aneh ke depan ngobrol melatih, konsentrasi ada pada pusat atau bagian yang termahal dari badan kita. Itu, ngobrol gitu, biasa nih ngomong latih. Aneh tahu nih gerakan sih, hebat dompet jalannya hebat amat, cute. Bisa begitu dompet bawahin digituin, bisa naik begitu, Anda tahu. Enak. Kan itu orang Habib jago juga. Orang Habib dulu bekas maling. Tapi nggak maling dompet. Maling awewe. Insya Allah nanti ada tulisin ya. Itu saya kata-kata lah tuh. Selamat gua capek amat nih soalnya. Lagi nih, apa lagi nih? Wala syai'an fihi dzikrullah, dan tidak boleh ada tuh mulia pada saat ente mau masuk ke kamar mandi atau WC ya sesuatu yang ada bacaan nama Allah Taala. Nama Allah Taala itu Asmaul Husna. Ya, yang 99 dah. Kan begitu. Jangan apaan kayak nama Allah Taala yang ada ya di badan ente waktu ente masuk ke kamar mandi atau WC, enggak boleh ada. Taruh dulu. Tuh, boleh ada. Taruh dulu. Terus apa lagi tuh? Au dzikru rasulih, dan juga nama Rasul. Ya, nama Allah Taala enggak boleh. Pun nama Rasulullah nggak boleh. Nama Rasulullah kalau salah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad yang sebentar Anda pernah lihat di satu kitab 99, sebagian bilang lebih. Yang manapun nama Rasulullah, jadilah Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtala, Al-Hadi. Oh iya, banyak nama Rasulullah tuh. Ngerti ya? Ahmad, Muhammad, banyak deh. Nah, semasa nama-nama Rasul itu kita ketahui dan ada di badan kita pada saat kita mau masuk, jangan bawa, taruh dulu. Kan jadi nyusahin. Nyusahin ya? Nyusahin. Gak setiap orang itu concern pada saat dia mau masuk kamar mandi, dia ingat barang-barang di dalamnya itu ada baca-bacaan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak. Udah deh, jangan kayak gitu-gituan. Jangan kayak gitu-gituan deh. Berarti ya? Jangan deh. Kalau mau juga ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana ya? Ini dia. Makanya ini alhamdulillah Allah biara. Nggak mau celana panjang dah. Coba di dompet aneh, mohon maaf kok emang ada bacaan begituan. Berarti ya, ada bacaan kok narok tuh, berarti ya Allah terpelihara bakal tambah banyak rezeki Anda. Itu bisa dimengerti seperti tadi contoh yang narok duit tuh. Wah itu Allahu Akbar nyata sama ana ya, entah sama antum yang pernah ana kasih. Sama ana Allahumma nyata. Tuh ya, nyata. Bacaan yang ana tulis di dompet aneh, keberkahannya terasa, nyata. Kemudian deh, jatuh pun orang bawain. Udah kurang lebih waktu itu sampai 1 juta duit aneh di dompet. Mau diambil ya ilah 200.000 nggak berasa sebab ini nggak pernah ngitung duit aneh dompet ada berapa ratus ribu. 900 kurang 20, ini yang 20 langsung sumbangan nih. Enggak begitu. Oh dia. Lihat deh. Tapi berkah Allah Ta'ala pelihara. Tuh, yakin akan kalimat-kalimat tadi datang daripada ulama-ulama sholihin, begitu kekhususannya, begitu Anda yakini, Anda laksanakan. Ya, paham ente? Dengan tidak melupakan ya, tawakal sama Allah. Maksudnya ada tawakal Allah artinya waspadaan dituntut. Waspadaan dituntut. Bisa dimengerti maksudnya? Wah capek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.